Hello everybody, good morning my friend. Selamat datang kembali teman-teman semua di Crypto Daily Indonesia. Kembali saluran YouTube Crypto Daily Indonesia memberikan kepada Anda semua berita terbaru di ruang kripto. Apa yang terjadi di ruang kripto saat ini? Pastikan diri Anda terlibat dalam tim Crypto Daily Indonesia. Subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia dan juga bunyikan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita menarik setiap hari apa yang terjadi di industri ini. Saya akan sampaikan kepada Anda semua bahwa ada salah satu analis kripto yaitu Stockman Lizard, salah satu analis kripto yang cukup populer di ruang ini ya, di Twitter teman-temannya, dia cukup populer. Dia membuat beberapa siklus di sini. Nah, dia membuat dari siklus 2015 sampai 2018, teman-teman bisa lihat kejadian daripada Bitcoin. Nah, ketika ini tercermin ya bisa terjadi di tahun 2022 sampai 2025 nanti, maka kemungkinan si Bitcoinnya ini bisa mengalami, jika tercermin teman-temannya, jika ini terkopi, jika ini benar-benar terjadi, maka kemungkinan besar si Bitcoin ini bisa naik di atas 1 juta US dollar di tahun 2025. Bagaimana pandangan Anda tentang postingan dia ini ya, tentang postingan tentang analis dari Stock Money Lizard ini? Coba tulis opini Anda di kolom komentar. Apa yang dia katakan? Dia katakan sejauh ini Bitcoin mengikuti persis cetak biru ini ya. Dia katakan seperti itu. So far Bitcoin is following exactly this blueprint ya. Dia katakan seperti, kita beri like ya. Coba tulis di kolom komentar bagaimana pandangan Anda tentang siklus yang dia buat di sini. Apakah memang di akhir tahun 2025 mampu ya Bitcoin ini naik di atas 1 juta US dollar ataupun di atas 500.000 US dollar saja sih ya. Itu sudah sangat tinggi sekali kenaikan Bitcoin di 2025 nanti. Kemudian berita besar lainnya, saya mendapatkan informasi dari Crypto Briefing bahwa Binance Australia menangguhkan penarikan tunai di negara Australia. Kehilangan mitra perbankan karena kekurangan kepatuhan. Akibat kurangnya kepatuhan daripada Binance Australia terhadap perusahaan pihak ketiga yang menyediakan penarikan tunai dan juga deposito. Nah, makanya kenapa ini ditangguhkan, karena kurangnya kepatuhan Binance Australia terhadap aturan yang diberikan oleh pihak ketiga dari mitra Binance Australia ini. Binance Australia mengurangi penggunaan fiat karena platform pihak ketiga menghentikan setoran dan penarikan dolar Australia dengan alasan kurangnya persyaratan kepatuhan Binance. Binance Australia menangguhkan PID dan setoran dan penarikan deposit bank untuk dolar Australia karena penyedia pembayaran pihak ketiga, platform pihak ketiga yaitu Cuscal, menyatakan bahwa Binance gagal memenuhi peraturan kepatuhan platform. Binance Australia masih mengoperasikan debit atau kredit di pasar peer-to-peer-nya. Binance Australia, anak perusahaan dari salah satu bursa cryptocurrency terbesar di industri, telah mengumumkan akan setoran dan penarikan dolar Australia melalui PID dan transaksi bank untuk pengguna Australia. Perusahaan mengutip keputusan yang dibuat oleh mitra pembayaran pihak ketiga sebagai alasan dibalik gangguan yang tiba-tiba, tetapi itu tidak mempengaruhi transaksi kartu kredit atau debit di pasar peer-to-peer. Nah, akibat daripada ini tidak mempengaruhi daripada transaksi kartu kredit peer-to-peer untuk platform Binance Australia ya di negara tersebut. Dalam sebuah email, Binance Australia mengatakan sedang bekerja keras untuk memenuhi penyedia alternatif untuk terus menawarkan deposit dan penarikan dalam AUD. AUD ini adalah simbol dari mata uang Australia ya, mata uang fiat mereka. Jadi saat ini bahwa Binance Australia masih berusaha keras untuk menyediakan di negara tersebut dapat deposito menggunakan uang fiat di negara tersebut dan juga dapat melakukan penarikan menggunakan fiat dalam bentuk AUD ini ya, mata uang fiat di negara tersebut. Perusahaan pihak ketiga Cuscal mengatakan bahwa Binance gagal memenuhi persyaratan kepatuhan yang ketat dalam upaya mengurangi penipuan. Cuscal memiliki persyaratan uji tuntas, orientasi, dan kepatuhan yang ketat untuk klien kami dan semua pelanggan dan atau pedagang mereka. Cuscal telah dan akan terus memberhentikan klien atau pelanggan dan atau pedagang mereka yang tidak
memenuhi persyaratan ketat kami. Nah, buktinya bahwa Binance Australia tidak memenuhi persyaratan mereka, ya, persyaratan dari Kuskel ini. Akibatnya apa? Akibatnya ditangguhkannya lah deposito menggunakan fiat di negara tersebut dan juga penarikan menggunakan fiat, ya, hasil kerjasama dengan pihak ketiga ini, yaitu perusahaan Kuskel ini, seperti itu. Dan kemudian berita yang beredar baru-baru ini, saya mendapat beberapa informasi, ya, cukup urgent, cukup menarik di ruang kripto, cukup viral juga di ruang kripto, tentang cukup menarik, cukup viral di utas Twitter bahwa MetaMask, ya, jadi perusahaan induknya itu adalah Consensys. Nah, beredar di Twitter bahwa MetaMask itu mengeluarkan aturan baru akan mengenakan pajak di platform dompet Web3 milik Consensys ini, yaitu MetaMask yang sangat populer. Pasti kalian mengetahui apa itu MetaMask, yaitu dompet Web3 yang sangat populer saat ini. Dia mengatakan dalam tweet, ya, mengklarifikasi hal tersebut, yang viral tersebut, yang beredar tersebut, ya, ketidakpastian berita tersebut, beredarnya berita hoax tentang MetaMask, ya teman-teman. Kami mengetahui tweet yang beredar dengan informasi yang tidak akurat tentang persyaratan layanan Consensys. Mari kita perjelas satu hal terlebih dahulu. MetaMask tidak memungut pajak atau transaksi kripto dan kami belum melakukan perubahan apapun dalam ketentuan kami untuk melakukannya. Klaim ini salah. Apa sih yang beredar? Bahwa beredarnya itu bahwa MetaMask, ya, berita yang beredar itu bahwa MetaMask akan mengenakan pajak, teman-teman semua, di platform mereka. Makanya kenapa secepatnya perusahaan induknya Consensys mengklarifikasi hal ini, ketidakbenaran hal ini. Di Consensys, tujuan kami adalah membuat Web3 mudah digunakan, diakses, dan dibangun secara universal melalui rangkaian produk kami. Penting untuk dicatat bahwa istilah yang rujuk bukanlah hal baru. Aturan tersebut berlaku untuk produk kita yang dikenakan pajak penjualan. Bagian pajak dalam ketentuan layanan kami berada di bawah bagian biaya dan pembayaran, dan secara eksklusif berkaitan dengan produk dan paket berbayar yang ditawarkan oleh Consensys. Misalnya, Infura memiliki pelanggan pengembang kartu kredit yang sudah termasuk pajak penjualan. Terminologi hukum bisa rumit, tetapi penting untuk ditekankan bahwa bagian ini tidak berlaku untuk MetaMask atau produk lain yang tidak melibatkan pajak penjualan. Kami percaya pada transparansi, akurasi dalam hal berbagi informasi dengan pengguna kami. Komitmen kami untuk memerangi kesalahan informasi tentang produk dan layanan kami tetap teguh. Kami mendorong semua orang untuk mengunjungi situs web kami untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk kami dan menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah. Kami menghargai kepercayaan komunitas kami dan menghargai dukungan Anda yang berkelanjutan. Yakinlah, kami akan selalu berusaha memberi Anda informasi yang andal dan jujur. Terima kasih telah menjadi bagian dari penjelasan Consensys saat kami bekerja menuju masa depan Web3 yang lebih mudah diakses. Kenapa saya informasikan ini kepada teman-teman? Jangan sampai Anda mendapatkan informasi yang kurang kredibel, kurang tepat yang beredar tentang MetaMask, ya. Teman-teman semua, berita hoax bahwa MetaMask akan mengenakan pajak di platform dompet Web3 mereka. Makanya perusahaan induknya Consensys mengklarifikasi hal tersebut, ketidakbenaran berita yang beredar tersebut, teman-teman semua. Dan kemudian big news berikutnya, bahwa, ya, salah satu negara bagian Amerika Serikat yaitu Texas untuk mengharuskan bukti cadangan baru. Artinya bahwa dia mengharuskan mengeluarkan aturan baru RUU, rencana undang-undang, bahwa setiap exchange kripto harus memiliki bukti cadangan yang harus diberikan kepada user, diperlihatkan kepada user setiap tahun, teman-teman, ya. Rencana mereka itu setiap tahun bahwa setiap exchange kripto harus memperlihatkan bukti cadangan mereka, ya. Dia katakan seperti itu, informasi yang saya dapat seperti itu. Texas akan menjadi salah satu negara bagian Amerika Serikat pertama yang mewajibkan perlindungan pelanggan melalui bukti cadangan atau proof of reserve, ya, tahunan yang diaudit untuk penyedia layanan aset digital. Baik DPR dan Senat Texas memilih untuk meminta penyedia layanan aset digital untuk mengaudit bukti cadangan atau proof of reserve melindungi aset pelanggan. Saya pikir bukan hanya negara bagian Amerika Serikat, ya, Texas, di Indonesia pun penting untuk menerapkan hal ini. Setelah saya membaca berita ini bahwa rencana Texas, rencana undang-undangnya itu setiap tahun bahwa setiap exchange, setiap bursa harus memberikan bukti cadangan mereka, menginformasikan, melaporkan
bukti cadangan mereka, dan kemudian setiap user ketika ingin menarik dana mereka itu selalu tersedia. Jangan sampai ada lagi penangguhan ini itu sehingga bisa mengakibatkan dana pelanggan tertahan, ya tidak bisa lagi ditarik. Makanya penting suatu negara menetapkan aturan yang jelas, yang ketat ya di ruang ini, di industri cryptocurrency. Saya pikir seperti itu. Penting juga untuk negara kita Indonesia ya memperhatikan hal ini ya, memperhatikan dunia kripto, memperhatikan industri ini ya, seperti apa yang saya dapat seperti di negara bagian Amerika Serikat di Texas. Ini penting teman-teman semua untuk memberikan bukti cadangan setiap tahun bahwa harus selalu diaudit, memberikan pembuktian tersebut kepada pelanggan, kepada user, sehingga para user ini tidak takut ya menginvestasikan dana mereka, menyimpan dana mereka di exchange tersebut. Seperti itu teman-teman semua. Saya pikir seperti itu. Dan kemudian kita melihat global market cap kembali mengalami pelemahan ya. Pelemahan kembali saat ini. Global market cap turun 1,56% di atas 1,12 triliun US, dan si Bitcoin juga melemah di 1,97%, duduk di harga 26.600 US dollar. Termasuk Ethereum 0,95% bearish, 1,8 di kisaran harga 1.800 US dollar. Kemudian BNB ya. Di sini terlihat dalam 24 jam terakhir sebagian besar koin token teratas dalam performa penurunan. XRP juga turun 2%, Cardano 1% lebih, Dogecoin 3% lebih, Polygon 2% lebih, Solana 3% lebih, Tron di sini yang lumayan melawan arus 2% lebih mengalami kenaikan. Litecoin, Polkadot, Shiba Inu juga turun, dan beberapa altcoin lainnya tampaknya dalam 24 jam terakhir performanya dalam keadaan kurang baik-baik saja. Saya pikir seperti itu. Ikuti kami di Twitter, subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia dengan saya Sofyan di sini. Sampai jumpa berita menarik lainnya, berita besar lainnya. See you, bye bye.